Yo, what's up guys? Selamat datang di Rockstar Film. Tempat orang nonton film biar kelihatan pinter, padahal habis ini tetap lupa nama karakter. Sehat-sehat semua ya guys ya, yang lagi makan semoga nasinya nambah, yang lagi diet ya maaf, salah channel guys. Hari ini kita bakal bahas film yang isinya lari, lari, dan lari lagi. Tapi nggak pernah kepikiran buat pulang kampung. Film ini ngajarin kita satu hal penting guys. Kalau bangun tidur di tempat asing, ingatan hilang, dikelilingi cowok semua dan temboknya setinggi gedung, ini bukan pesantren. Ini The Maze Runner. Sebuah film di mana orang amnesia malah disuruh kerja. Yang nggak ikut kerja dibilang pengkhianat. Dan yang kepo malah jadi harapan umat manusia. Tanpa basa-basi, tanpa sponsor kopi saset, tanpa mantan yang belum move on, langsung aja guys. Inilah kisah Thomas, anak baru, modal nekat, dan penyebab kekacauan satu Glade penuh. Gas dan welcome to Rockstar Film. Film dimulai ketika seorang remaja tiba-tiba tersadar di dalam sebuah lift dengan kondisi amnesia. Kita sebut saja dia Thomas. Dia tak tahu siapa dirinya dan bagaimana bisa berada di sana. Lift tersebut terus bergerak naik sampai akhirnya pintunya terbuka dan Thomas disambut oleh sekelompok remaja lain, salah satunya bernama Gally, yang kemudian membawa Thomas ke lapangan utama. Karena panik, Thomas berlari menjauh hingga akhirnya terjatuh dan terkejut melihat sekelilingnya yang dipagari oleh tembok beton raksasa setinggi gedung. Inilah The Glade, pusat kehidupan para remaja yang disebut Gladers. Thomas ditangkap dan dikurung sementara, lalu pemimpin mereka, Albie, datang menanyakan siapa dirinya dan Thomas mengaku dia tidak mengingat apapun. Albie menenangkan Thomas dan menjelaskan bahwa semua orang yang datang ke tempat itu selalu mengalami amnesia. Dan biasanya ingatan tentang nama akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Setelah Thomas lebih tenang, dia dibebaskan dan dijelaskan bahwa Glade adalah tempat tinggal mereka. Sementara lift tadi disebut The Box. Setiap bulan The Box mengirim satu orang baru dan berbagai kebutuhan hidup. Tapi tidak ada satupun yang tahu siapa yang membawa mereka ke sana dan apa tujuan semua ini. Seiring waktu, para Gladers membangun komunitas. Mereka bertani, berternak, membangun gubuk, dan membagi tugas. Albie lalu mengenalkan Thomas kepada wakilnya yaitu Newt, yang melihat potensi Thomas untuk menjadi runner karena kemampuannya berlari cepat. Albie membawa Thomas ke menara untuk melihat Glade lebih jelas. Thomas bertanya tentang apa yang ada di balik tembok. Tapi Albie hanya menjelaskan 3 aturan utama. Setiap Glader harus menjalankan tugasnya, dilarang menyakiti Glader lain, dan anak baru dilarang keluar melewati tembok. Thomas kemudian dibawa ke tempat tidur oleh Chuck. Namun rasa penasaran membuat Thomas mendekati celah tembok dan melihat 2 runner keluar dari sana. Chuck menjelaskan bahwa hanya runner yang boleh masuk ke labirin karena di balik tembok terdapat labirin berbahaya yang dihuni oleh makhluk mematikan bernama Griever. Malam harinya, para Gladers berpesta, sementara Thomas berbincang dengan Newt tentang labirin. Newt menjelaskan bahwa runner yang dipimpin Minho masuk ke labirin setiap pagi untuk memetakan jalur. Namun, selama 3 tahun mereka belum menemukan jalan keluar. Setiap sore, pintu labirin menutup dan lorong-lorong di dalamnya berubah. Siapapun yang terjebak semalaman di dalam akan tewas. Newt juga memperkenalkan berbagai divisi di Glade, mulai dari builders, slicers yang dipimpin Winston, petani, medis, hingga runner. Saat latihan bertarung, Gally menantang Thomas untuk adu gelut. Dalam pertarungan itu, Thomas terbentur keras dan akhirnya mengingat namanya sendiri, yaitu Thomas. What do you say, Greenie? Want to see what you're made of? Greeny, greeny. All right. The rules are simple, Greenie. I try to push you out of the circle. Get up, boy.
Come on, Greenie. We're not done yet. What do you think, boys? Does he look like a shank? Come on. You know what? I think I've settled on shank. Thomas! I remember my name! Dan semua Gliders pun bersorak karena Thomas sudah mengingat namanya. Malamnya Thomas bermimpi berada di sebuah laboratorium. Para ilmuwan memanggil namanya dan seorang wanita mengatakan bahwa Wicked itu baik, alias Wicked is good. Keesokan harinya, Albi menyuruh Thomas mengukir namanya di sebuah tembok memorial. Albi menjelaskan bahwa dulu banyak Gliders mati karena panik, hingga akhirnya mereka belajar hidup teratur. Thomas masih penasaran dan bertanya apakah ada jalan keluar selain labirin. Tapi Newt menjelaskan bahwa semua cara sudah dicoba. Saat mencari pupuk di hutan, Thomas menemukan tulang belulang dan batu nisan bertuliskan nama George. Tiba-tiba seorang runner bernama Ben muncul dan menyerangnya. Menuduh Thomas sebagai dalang di balik semua ini. Ben kemudian ditangkap dan diketahui bahwa dia terkena sengatan Griefer. Seperti yang kalian lihat, sengatan Griefer itu memiliki efek yang sangat parah, guys. Albi menjelaskan bahwa sengatan Griefer menyebabkan infeksi, perubahan perilaku, dan kegilaan. Demi keselamatan semua orang, Ben terpaksa dikorbankan dan dimasukkan ke dalam labirin sebelum pintu menutup. No, please, please don't. Please don't, no, I can get better. Malam itu, Thomas kembali bermimpi dan kali ini lebih jelas. Dia melihat seorang gadis, para ilmuwan, dan operasi di laboratorium. Suatu hari, hujan turun di Glade. Albi dan Minho masuk ke labirin, namun tak kunjung kembali. Thomas nekat masuk untuk menolong mereka sebelum pintu menutup. Dan hal ini bisa kita lihat, guys, sangat menegangkan. Mereka terjebak semalaman dan diserang oleh Griefer. Thomas menyaksikan langsung wujud Griefer yang seperti laba-laba setengah mesin, guys. Wah, ngeri banget, guys. Ini udah ngeri, jijik lagi, guys. Dengan strategi nekat, Thomas berhasil memancing Griefer hingga hancur. Okay, change. Come on. Come on! Told you, Jeff. They're not coming back. Dan keesokan paginya mereka bertiga keluar hidup-hidup. Menjadi manusia pertama yang selamat semalaman di labirin, dan Minho mengungkapkan bahwa Thomas bahkan berhasil membunuh Griefer. Kedatangan Liv kali ini membawa kejutan. Seorang gadis bernama Teresa dan dengan pesan bahwa dia adalah Glider terakhir. She's the last one. Teresa pun hanya menyebutkan nama Thomas.
situasi semakin kacau karena pasokan berhenti. Karena tertuliskan bahwa ini adalah bantuan terakhir, guys. Thomas, Minho, dan yang lainnya kembali ke labirin dan menemukan mesin bertuliskan Wicked dari tubuh Griever. Mereka mulai menyadari keterkaitan antara labirin, Griever, dan organisasi misterius tersebut. Teresa akhirnya sadar dan mengingat namanya dengan cepat. Dia dan Thomas berbagi mimpi yang sama tentang Wicked. Teresa membawa 2 tabung bertuliskan Wicked dan diyakini sebagai obat. Cairan itu digunakan untuk menyelamatkan Albie. Thomas kemudian dipenjara oleh Gali. Namun, Chuck diam-diam memberikan makanan dan menitipkan patung kecil untuk orang tuanya. Namun, Thomas mengatakan bahwa Chuck harus memberikan patung itu kepada orang tuanya sendiri. Keesokan harinya, Thomas dan Minho masuk ke labirin sektor 7 dan menemukan lorong tersembunyi. I gotta get out of here. Something I've never seen before. I think it must be where the Grievers go during the day. Wait, whoa. Albie akhirnya sadar dan mengungkapkan bahwa Thomas adalah bagian dari organisasi pencipta labirin. Malam itu, pintu labirin terbuka dan Griever menyerang Glade. Get to the village! Over here, let's go! Banyak Glider tewas termasuk Albie. Thomas menyuntikkan sengatan Griever ke dirinya sendiri untuk mengembalikan ingatannya. Nah, seperti yang kita tahu, ketika seseorang terkena oleh sengatan Griever, dia akan memperoleh kembali ingatan lamanya. Dia melihat bahwa dirinya dan Teresa adalah ilmuwan Wicked yang mengawasi eksperimen ini. Setelah disembuhkan, Thomas bertekad menebus kesalahannya dengan membawa semua orang keluar. Gali mengambil alih kepemimpinan dan berniat mengorbankan Thomas dan Teresa. Namun Thomas, Minho, Newt, Chuck, dan beberapa Glider lain melawan dan masuk ke labirin menuju lorong terakhir. Is going to solve anything? Think I'm gonna let Thomas back into the maze after what he's done? Get what they came here for? Everything goes back to the way it was. Tie him up. Did you hear me? I said tie him up! Surprises, aren't you? You don't have to come with us, but we are leaving. We don't belong here. Hey, this place? Gally, it's over. Is there a Griever? Yeah. Dengan memasukkan kode berdasarkan pola labirin, pintu keluar akhirnya terbuka. Mereka tiba di laboratorium dan menonton rekaman Dr. Ava Page, yaitu dokter yang ada di mimpinya Thomas, yang menjelaskan bahwa dunia hancur akibat badai matahari dan virus The Flare. Para Glider adalah generasi kebal yang diuji untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, ujian labirin hanyalah awal. Gali muncul dalam kondisi terinfeksi dan kemudian menembak, dan menyebabkan Chuck tewas saat melindungi Thomas. He's been stung. Free? Hey, listen to me. You're not thinking straight. You're not.
Look at me, all right? Look at you. You're gonna kiss them yourself. Remember, I told you that. Disinilah momen sedihnya guys. Chuck tidak mampu memberikan patung itu ke orang tuanya sendiri guys. Akhirnya pasukan datang dan mengevakuasi para glider dengan helikopter. Di tempat lain terungkap bahwa Dr. Ava Page masih hidup. Dia menyatakan bahwa eksperimen sukses dan ujian berikutnya menanti, yaitu The Scorch Trials. Oke guys, lanjut nggak nih kita ke film keduanya? Dan menurut kalian yang belum tahu, ini adalah film dengan trilogi terbaik guys yang pernah Mimin nonton. Dan buat kalian yang mau kita lanjutin filmnya, kalian komen aja di bawah supaya Mimin nanti lanjutkan untuk film kedua atau bahkan film ketiganya guys. Karena ini juga salah satu film trilogi favorit Mimin. Oke guys, buat kalian semua yang udah nonton, thank you yang sudah nonton dan mampir ke channel ini. Buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik lambang subscribe dan juga nyalain notifikasinya guys. Oke guys, gitu aja. Sampai ketemu di film selanjutnya guys. Dan Mimin ucapkan goodbye.